Ini adalah beberapa nama iblis dalam Islam. Penting banget dibuat kalian tahu, biar bisa aware dan tahu gimana cara ngadepin mereka nih. Oke, mari kita bahas satu-satu. Selamat datang di Gina Nunggu Buka. Gina Nunggu Buka. Sebenarnya ada banyak banget ya iblis dalam Islam nih yang emang tugasnya ngeganggu kita sebagai manusia untuk melakukan dosa, guys. Tapi gue pengen nyebutin beberapa yang paling sering kita lakuin sehari-hari. Ya Allah. Oke, yang pertama adalah iblis hafaf nih. Iblis ini adalah iblis yang berbentuk binatang. Hafaf ngebikin kita kayak was-was gitu, kayak parno, selalu ngerasa kayak ada setan di sekitar kita, guys. Atau binatang-binatang yang sebenarnya nggak ada di sekitar kita gitu. Pokoknya kalian yang suka parno nih bisa jadi karena iblis hafaf ini. Buat kalian yang pernah ngerasa kayak gitu nggak usah khawatir, guys. Sebenarnya nggak ada kok, itu cuman godaan iblis hafaf. Iblis kedua adalah iblis zalanbur. Zalanbur itu tinggal di mall, di pasar, di tempat-tempat yang ada transaksi jual beli. Iblis inilah nih yang menghasut para penjual untuk berbohong terhadap kualitasnya dan juga kuantitas dari barang yang kita beli, guys. Zalanbur juga yang ngebikin kita tuh jadi kalap, guys, kalau lagi belanja. Ya nggak perlu dibeli juga. Jadinya mau bazir gitu deh. Iblis ketiga yaitu Saud atau Mas'ud. Iblis ini yang ngebuat kita sering mengumpat, nyebarin hoax, dan juga nyebarin fitnah lewat lidah-lidah kita ini, guys. Nah, orang-orang yang sering gibah nih berarti sama Saud itu udah kayak bestie gitu, guys. Jadi enak gitu Saud ngegangguin dia. Ingat-ingat nih, guys, kalau kita pengen ngegibah berarti lagi dibisikin sama si Saud. Nah, iblis keempat yaitu Dasim. Nah, Dasim ini tuh iblis yang ada di rumah, guys. Dan ngebikin rumah kita tuh ngerasanya tuh nggak enak, panas di rumah. Dan bikin para suami istri tuh sering berantem. Tapi tenang, Dasim ini bisa diusir loh, guys, dengan cara ngucapin salam setiap kita masuk ke ruangan-ruangan yang ada di rumah. Nah, kalau udah salam, iblis ini tuh bakal pergi sendiri. Ngucapin salam dalam rumah itu bukan cuma bisa ngusir Dasim doang loh, guys, tapi bisa ngusir iblis-iblis yang kita bawa dari luar rumah. Jadi sering-sering ya baca salam tiap masuk ke ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Nah, ini adalah iblis kelima, guys, yang udah paling sering ada di sekitar kita, yaitu iblis A'war. Iblis ini adalah yang menghasut kita-kita ini untuk melakukan zina gitu, pacaran, dan lain-lain lah. Kerjanya A'war ini bakal ngebisikin maksiat-maksiat ke telinga dan kemaluan, coy. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Makanya ada pepatah yang bilang, kalau berdua laki-laki sama cowok sendirian, itu yang ketiga setan. Nah, setannya itu siapa? Ya si A'war. Iblis selanjutnya adalah Walhan. Si Walhan ini tugasnya adalah ngegangguin kita waktu kita wudhu. Bikin wudhu kita nggak sah, tergesa-gesa, terus juga ngebikin kita ngerasa kayak wudhu kita tuh batal alias kita kentut gitu. Gampang cara nangkal walham dengan cara ya udah kita yakin aja kalau wudhu kita sah dan kita nggak kentut. Asalkan nggak kecium tuh bau busuk dan juga bunyinya tuh gede banget gitu. Pasti kalian sering kan ngerasa kayak pas lagi sholat tuh kayak, apakah tadi saya kentut gitu ya, iya kan? Nah, itu si Walhan. Iblis ketujuh, Kanzab. Ini iblis yang bertugas untuk gangguin kita waktu sholat. Nah, kalau di film-film itu kan iblis yang gangguin kita sholat itu biasanya nampakin diri kan ya, guys. Cuman enggak, guys. Kanzab itu ternyata enggak seperti itu. Jadi menurut riwayat hadis Bukhari, cara Kanzab itu kerja yaitu dengan cara ngebikin kita nggak khusyuk dan juga jadi lupa gitu loh rakaat keberapa ya nih. Terus tiba-tiba bacaannya nggak bener gitu. Terus tiba-tiba keinget suatu hal gitu. Misalnya keinget bola ubi tiba-tiba waktu sholat. Kayak nggak aneh gitu. Atau tiba-tiba keplay lagu SpongeBob gitu. Itu si Kanzab, guys. Jadi nggak ada riwayatnya tiba-tiba iblis yang mukanya serem muncul ketika lu lagi bangkit dari sujud gitu. Nggak ada. Ya itu si Kanzab cara kerjanya gitu, guys. Nah, makanya buat kalian yang suka takut sholat, takut digangguin gitu sama setan, enggak, guys. Sebenarnya tiap sholat kita juga digangguin, tapi dengan cara ya itu, digangguin di playlist, lagu-lagu SpongeBob, lagu-lagu Upin Ipin gitu lah, guys. Nah, cara ngusir Kanzab di hadis riwayat Muslim itu dengan cara melakukan isti'adzah atau meminta pertolongan perlindungan dari Allah. Kita cukup baca auzubillahi minasyaitonirrajim, terus langsung meniup sedikit atau ngeludah ke arah kiri, guys, sebanyak 3 kali. Tapi ini cuma bisa dilakuin kalau kita lagi sholat sendiri atau berada di shaf paling kiri. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada di posisi ini, terus kalian ragu gitu jumlah rakaat tadi gimana, terus bacanya bener atau tidak, kalian tinggal ngelakuin sujud sahwi. Yaitu sujud yang dilakukan sebelum salam kalau kita ragu nih rakaatnya bener atau tidak ya. Nah, iblis selanjutnya adalah iblis wasnan. Nah, iblis ini yang menurut gue paling bahaya, guys. Karena iblis ini yang ngebuat kita tuh jadi ngantuk, males kalau disuruh beribadah.
Wasnan ngebikin kita ngantuk itu dengan cara naburin tepuk di mata kita supaya kita kayak ngantuk gitulah. Tapi nih ya guys, jahatnya lagi, kalau misalnya kita lagi ngelakuin maksiat, itu dia nggak ngelakuin hal itu guys. Jadi dia bakal ngebuat kita tuh jadi seger gitu kalau lagi ngelakuin maksiat. Tapi kalau udah ibadah, ngantuk, males gitulah. Nah tuh kalau kalian udah ngerasa kayak gitu, ya marahin aja, itu si Wasnan guys namanya. Iblis selanjutnya Sabru. Ini adalah iblis yang ngebuat kita kalau ngadapin cobaan Allah itu kayak berlebihan guys. Marah-marah lah, ngamuk lah, histeris kayak orang gila gitu. Pokoknya ngebikin kita tuh nggak sabar gitulah. Yang terakhir, si Tibir. Si Tibir ini tugas utamanya adalah ngebuat manusia ini sering marah-marah dan sulit untuk mengendalikan emosinya guys. Beberapa iblis di sini emang udah ada cara khusus untuk menangkalnya. Tapi guys, semua iblis yang ada di sini itu bisa diatasi dengan cara memperbanyak zikir dan minta perlindungan kepada Allah. Karena kalau kita sering mengingat Allah nih, kita bakal menang ini ngelawan si iblis-iblis ini guys. Karena iblis juga sebenarnya makhluk Allah yang derajatnya itu rendah di bawah kita. Dia cuma bisa bisik-bisik doang gitu di sini. Ya yang ngelakuinnya kan kita. Makanya kita selalu minta perlindungan kepada Allah dan juga pertolongan. Nah setelah ini kalau misalnya kalian ngelakuin hal-hal yang tadi gue sebutin tuh, kalian inget-ingetin nama iblis ya, biar kalian langsung bisa marahin dan langsung minta pertolongan kepada Allah terhadap iblis-iblis ini guys. Oke, jadi mari kita lawan iblis-iblis yang ngebisikin kita untuk melakukan dosa. Nah selanjutnya bahas apa lagi nih? Komen ya.